Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniadini Satriawan dengan NIM 2306030068. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen fasilitas dan event olahraga dari mata kuliah manajemen olahraga. Lanjut, untuk subtopik pada presentasi kali ini yaitu ada 4. Pertama, perencanaan dan pengelolaan fasilitas olahraga. Kedua, keamanan dan pemeliharaan fasilitas. Ketiga, perencanaan event olahraga skala kecil hingga besar. Lalu yang keempat, manajemen resiko event. Untuk pertama-tama, manajemen fasilitas olahraga adalah proses perencanaan, pengadministrasian, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan harian dari fasilitas olahraga. Manajemen fasilitas olahraga juga mencakup upaya menjaga fasilitas olahraga dan rekreasi agar tetap dalam kondisi optimal dan siap untuk acara terjadwal. Fasilitas olahraga yang biasanya berada di bawah naungan manajemen fasilitas olahraga antara lain ada stadion, arena, fasilitas kebugaran fisik atau klub olahraga, lapangan golf umum, dan sebagainya. Lalu kita masuk yang pertama, yaitu perencanaan dan pengelolaan fasilitas olahraga. Perencanaan dan pengelolaan fasilitas olahraga merupakan proses yang penting untuk memastikan bahwa fasilitas tersebut dapat digunakan secara efisien dan efektif, mendukung tujuan olahraga dan memenuhi kebutuhan penggunaan. Berikut adalah langkah-langkah kunci dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas olahraga, yaitu yang pertama, perencanaan fasilitas olahraga. Kita bisa memulainya dari penilaian kebutuhan, bisa melakukan survei pengguna, yaitu identifikasi kebutuhan dan harapan dari calon pengguna fasilitas termasuk atlet, pelatih, dan masyarakat. Lalu melakukan analisis tren, pelajari tren olahraga yang berkembang dan bagaimana mereka mempengaruhi kebutuhan fasilitas. Lalu yang B, penerapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tetapkan tujuan yang jelas mengenai apa yang ingin dicapai dengan fasilitas tersebut, baik dari segi olahraga maupun sosial. Selanjutnya kita melakukan yaitu lokasi dan desain. Pertama, pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh pengguna. Lalu desain arsitektur. Rancang fasilitas yang memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan fungsionalis. Pertimbangkan elemen seperti ruang ganti, area latihan, dan fasilitas pendukung. Selanjutnya, anggaran dan pendanaan. Kita juga harus menetapkan estimasi biaya, yaitu hitung biaya pembangunan, operasional, dan pemeliharaan. Lalu sumber pendanaan dengan melakukan identifikasi sumber pendanaan seperti anggaran pemerintah, sponsor, atau investasi swasta, serta regulasi dan perizinan, yaitu menyiapkan kepatuhan hukum dengan melakukan pastikan desain dan operasional fasilitas sesuai dengan peraturan dari standar yang berlaku, termasuk izin bangunan dan kesehatan. Lalu masuk ke pengelolaan fasilitas olahraga. Yang pertama, operasional harian. Dengan melihat jadwal penggunaan, kita bisa membuat jadwal penggunaan fasilitas yang efisien untuk berbagai jenis aktivitas. Lalu melakukan pemeliharaan. Dengan melakukan pemeliharaan rutin untuk memastikan fasilitas tetap dalam kondisi baik, ini termasuk perawatan, peralatan, kebersihan, dan perbaikan infrastruktur. Lalu yang B, sumber daya manusia. Kita perlu melakukan rekrut staf yang terampil untuk mengelola fasilitas dan memberikan pelatihan yang diperlukan.
Lalu pastikan juga staf memiliki kondisi kerja yang baik dan motivasi yang tinggi. Selanjutnya, manajemen keuangan. Kita perlu mengelola anggaran secara efektif, termasuk biaya operasional dan pendapatan dari sewa fasilitas. Lalu buat laporan keuangan secara rutin untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Lalu yang D, program dan kegiatan. Kita atau organisasi kegiatan dan acara untuk meningkatkan penggunaan keterlibatan komunitas. Lalu tindak lanjuti dengan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan penyesuaian strategi jika diperlukan. Lalu yang selanjutnya, teknologi dan inovasi. Kita perlu menggunakan teknologi untuk manajemen fasilitas, termasuk sistem reservasi, pelacakan, pemeliharaan, dan analitik pengguna. Selalu pertimbangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan pengalaman pengguna. Lalu yang D, program dan kegiatan dan acara, organisasi kegiatan dan acara untuk meningkatkan penggunaan fasilitas dan keterlibatan komunitas. Lalu tindak lanjuti dengan evaluasi untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Lalu selanjutnya, teknologi dan inovasi. Gunakan teknologi untuk manajemen fasilitas, termasuk reservasi, pelacakan, pemeliharaan, dan analitik pengguna. Selalu pertimbangkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi pengalaman pengguna. Lalu kita masuk subbab kedua, yaitu keamanan fasilitas. Yang pertama, keamanan fisik, yaitu dengan melakukan pengawasan dan penerangan, kontrol akses, pemeriksaan secara rutin. Lalu yang selanjutnya, keamanan pengguna, yaitu dengan adanya pelatihan staf, tanda dan informasi prosedur, lalu dan juga prosedur darurat. Lalu yang ketiga, ada kesehatan dan keselamatan, yaitu dengan melakukan cek peralatan kesehatan, kebersihan, dan sanitasi. Ada beberapa jenis pemeliharaan fasilitas. Yang pertama, pemeliharaan preventif. Jenis perawatan ini melibatkan tugas perawatan rutin terjadwal yang dilakukan secara berkala untuk mencegah potensi masalah. Yang kedua, ada pemeliharaan korektif. Perawatan korektif berkaitan dengan perbaikan atau penggantian peralatan atau sistem yang telah gagal atau tidak berfungsi. Lalu yang ketiga, ada pemeliharaan prediktif. Jenis perawatan ini menggunakan data dan analisis tingkat lanjut untuk memprediksi kapan peralatan atau sistem kemungkinan akan rusak. Yang keempat, kepatuhan terhadap peraturan. Fasilitas harus mematuhi peraturan, kode, standar, dan kebijakan keselamatan yang berlaku. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Pekerja pemeliharaan fasilitas seringkali menemukan pelatihan dan peningkatan keterampilan agar tetap mengikuti praktik terbaik. Teknologi, kredensial, dan peraturan industri terkini. Lalu subbab ketiga, perencanaan event olahraga skala kecil hingga besar. Perencanaan merupakan aspek kunci dari manajemen fasilitas olahraga yang mencakup semua tahapan dari pemilihan lokasi, pengorganisasian sumber daya, hingga pengelolaan logistik. Perencanaan ini melibatkan berbagai langkah yang bervariasi berdasarkan skala event. Yang pertama, ada tujuan dan sasaran. Kita perlu menentukan tujuan acara, misalnya promosi kompetensi sosial. Lalu melakukan identifikasi sasaran, audien seperti atlet, penonton, hingga sponsor. Lalu yang kedua, ada jenis acara. Kita perlu memilih jenis olahraga seperti sepak bola, lari, basket, dan lain-lain. Lalu tentukan format seperti
turnamen, festival, atau liga. Yang ketiga, anggaran. Kita perlu membuat anggaran yang mencakup semua biaya seperti sewa tempat, peralatan, pemasaran, dan juga hadiah, serta cari sponsor atau dukungan dana jika diperlukan. Yang keempat, lokasi dan tanggal. Kita perlu memilih lokasi yang sesuai dengan jenis acara, lalu menentukan tanggal yang tidak berbenturan dengan acara lain. Yang kelima, ada perizinan. Kita perlu mendapatkan izin dari otoritas terkait seperti kota, kepolisian, federasi olahraga, dan lain-lain. Lalu pastikan untuk memenuhi semua regulasi yang ada. Lalu yang keenam, ada promosi. Buat strategi pemasaran seperti media sosial, poster, hingga siaran pers, serta libatkan komunitas lokal untuk meningkatkan partisipasi. Lalu yang ketujuh, ada logistik. Perencanaan fasilitas seperti parkir, toilet, serta tempat istirahat, serta kita perlu menyiapkan peralatan olahraga yang diperlukan. Yang kedelapan, pendaftaran dan manajemen peserta. Kita perlu membuat sistem pendaftaran yang mudah diakses seperti online ataupun offline. Lalu kelola data peserta dan pastikan komunikasi yang jelas. Yang kesembilan, tim panitia. Kita perlu membentuk atau menyiapkan tim dengan berbagai tugas yang jelas. Ada koordinator acara, logistik, serta promosi. Lalu pertimbangkan melibatkan relawan. Lalu pada yang ke-10, ada pada hari H acara. Kita perlu memastikan semua berjalan sesuai rencana, lalu menyiapkan rencana cadangan untuk masalah yang mungkin timbul. Yang ke-11, ada evaluasi pasca acara. Kita perlu mengumpulkan umpan balik dari peserta dan penonton, serta melakukan evaluasi kelebihan dan kekurangan untuk perbaikan di acara berikutnya. Untuk sebab keempat, yaitu manajemen resiko event. Materi tentang manajemen resiko event dalam konteks pengelolaan fasilitas olahraga mengacu pada langkah-langkah yang perlu diambil oleh manajer fasilitas olahraga untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan memantau potensi resiko yang dapat terjadi selama suatu acara olahraga. Manajemen resiko bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan cedera, kerusakan properti, atau kerugian finansial yang mungkin timbul. Berikut ini ada beberapa poin spesifik terkait manajemen resiko event dalam fasilitas olahraga. Yang pertama, identifikasi resiko. Manajer fasilitas harus melakukan analisis menyeluruh tentang potensi resiko yang mungkin terjadi, baik bersifat fisik maupun non-fisik, seperti cuaca buruk, masalah keamanan, dan kesalahan teknis yang dapat mengaruhi jalannya resiko fisik. Bisa mencakup cedera pemain, penonton, dan atau staf, sedangkan resiko non-fisik mencakup hal-hal seperti kebakaran, kegagalan infrastruktur, atau kerusuhan. Lalu yang kedua, penilaian resiko. Setelah resiko diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menilai seberapa besar dampak dari resiko tersebut, serta seberapa besar kemungkinan terjadi. Penilaian ini akan membantu manajer memprioritaskan resiko mana yang perlu segera ditangani menggunakan metode analisis seperti risk metric untuk memetakan tingkat resiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Yang ketiga, pengurangan dan pengendalian resiko. Manajer harus membuat strategi untuk mengurangi atau mengendalikan resiko ini. Bisa dilakukan melalui asuransi, pelatihan staf, penggunaan peralatan keselamatan, atau dengan memodifikasi prosedur operasional standar untuk acara. Pengendalian juga mencakup penerapan langkah-langkah preventif seperti memastikan fasilitas sesuai dengan standar keselamatan. Yang keempat, implementasi rencana darurat. Sangat penting bagi manajer untuk memiliki rencana darurat yang siap dijalankan jika terjadi insiden selama event. Rencana darurat ini harus mencakup evakuasi penonton, pertolongan pertama bagi yang terluka, dan tindak yang
Tindakan yang diambil jika ada gangguan besar seperti kebakaran atau bencana alam. Semua personel harus mengetahui peran mereka dalam rencana tersebut, termasuk koordinasi dengan pihak berwenang seperti polisi dan pemadam kebakaran. Lalu yang kelima, evaluasi dan tinjauan kembali. Setelah event selesai, penting untuk mengevaluasi apakah strategi manajemen risiko yang diterapkan sudah efektif. Jika terdapat kegagalan atau kekurangan dalam pengelolaan risiko, manajer fasilitas harus meninjau kembali kebijakan dan prosedur untuk event-event mendatang. Evaluasi ini juga dapat mencakup pengumpulan umpan balik dari peserta, staf, dan penonton untuk meningkatkan kesiapan di masa depan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.